Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 praktik pengelolaan DAS. Jadi di sini kami sedang mengamati bagaimana kondisi aliran permukaan yang ada di daerah Gunung Kupang ini. Mengenai erosi, yaitu lebih tepatnya mengenai pentingnya pengelolaan erosi dalam daerah aliran sungai yang terdapat pada DAS Maluka. Yang pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari erosi itu sendiri. Erosi merupakan proses pengikisan dan perpindahan tanah oleh air, angin, ataupun aktivitas manusia. Penyebab terjadinya erosi pada DAS dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain curah hujan yang tinggi, kemiringan lahan yang curam, dan juga kurangnya penutupan vegetasi. Dampak erosi pada DAS sangat signifikan, yaitu dapat berdampak pada kesuburan tanah karena nutrisi terangkut oleh air. Kemudian upaya pengendalian erosi pada DAS salah satunya yaitu melalui reboisasi, yaitu penanaman pohon kembali untuk membantu menahan tanah. Di sini kami akan menjelaskan tentang infiltrasi. Jadi di sini ada alat infiltrometer sebagai alat mengukur infiltrasi. Infiltrasi adalah suatu proses masuknya air ke dalam tanah sesuai dengan kondisi tanah dan tekstur tanah, serta kondisi vegetasi yang ada di sekitar area pengamatan infiltrasi. Kebetulan area infiltrasi yang ini terdapat vegetasi yang sedang rata-rata merupakan vegetasi tingkat tiang dan sedikit dominasi vegetasi tingkat pohon. Lahan tersebut memiliki kondisi tanah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang mengamati untuk lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia, dan biologi yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologis. Ada 5 tingkatan pada lahan kritis, yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Pada tutupan lahan praktik yang kami amati, ini merupakan area fungsi lain yang sama halnya dengan dalam kawasan budidaya untuk usaha pertanian. Untuk parameter yang diamati seperti kemiringan lereng, erosi, manajemen, produktivitas, dan singkapan batu. Adapun upaya dalam mengurangi lahan kritis yaitu rehabilitasi lahan longsor serta peningkatan daya tampung sungai. Melakukan observasi pengamatan di daerah sekitar areal KHDTK juga di daerah dekat Gunung Pemantau. Aliran permukaan adalah proses di mana air hujan atau air irigasi yang tidak terserap oleh tanah bergerak di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau, atau badan air lainnya. Dalam konteks pengendalian daerah aliran sungai ini, aliran permukaan sangat penting untuk dipahami dikarenakan memiliki dampak signifikan terhadap erosi, sedimentasi, dan banjir. Aliran permukaan dipengaruhi oleh intensitas dan durasi hujan, jenis tanah, kemiringan lahan, vegetasi, dan penggunaan lahan. Banjir adalah kondisi di mana suatu wilayah terendam air secara berlebihan akibat beberapa faktor, baik alami maupun disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan yang lainnya. Dampak dari terjadinya banjir yaitu contohnya kerugian material ataupun ekonomi. Di tempat kami praktik, sangat memungkinkan terjadinya banjir, dikarenakan kondisi kelerengan yang menyebabkan air langsung mengalir ke tempat yang lebih rendah yaitu sungai.